Indonesia adalah salah satu negara dengan masyarakat digital terbesar di dunia. Dalam satu dekade terakhir, terlihat pengguna internet di Indonesia telah mencapai 140 juta orang. Selain internet, jumlah pengguna sosial media seperti Facebook, Instagram, dan YouTube juga sangat tinggi. Pada saat yang sama, digital ecosystem seperti online commerce, ride-sharing services, dan financial services juga berkembang menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi dan gaya hidup masyarakat. Pertumbuhan masyarakat digital perlu mendapatkan dukungan infrastruktur yang memadai. Kualitas jaringan menjadi kebutuhan dasar untuk menyediakan konektivitas yang handal. Konektivitas yang selama ini dinikmati masyarakat adalah salah satu bentuk layanan dari spektrum frekuensi radio. Menonton program TV favorit, mendengarkan siaran radio di pagi hari, menelpon kerabat, komunikasi kapal yang berlayar, perkiraan cuaca di suatu wilayah, dan meeting online melalui aplikasi Zoom adalah beberapa contoh aktivitas yang membutuhkan spektrum frekuensi radio. Spektrum frekuensi radio bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, sehingga sangat bernilai ekonomis. Namun sayangnya, spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga diperlukan pengelolaan secara efisien dan efektif, khususnya untuk wilayah Indonesia yang luas dan berpulau. Di Indonesia, pengaturan dan pengelolaan spektrum frekuensi radio dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio dikelola oleh Direktorat Operasi Sumber Daya. Penggunaan spektrum frekuensi radio wajib memiliki izin stasiun radio dan harus sesuai dengan peruntukannya agar tidak saling mengganggu dan merugikan. Direktorat Operasi Sumber Daya dalam perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio membutuhkan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di sisi lain, peran penting Direktorat Operasi Sumber Daya adalah mampu berkontribusi terhadap keuangan negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, khususnya pada PNBP biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio. Keberhasilan pencapaian setiap tahunnya melebihi target 100%. Pada tahun 2019, realisasi PNBP dari biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio mencapai 17,6 triliun rupiah, tercapai 117% dari target, dan menjadi penyumbang PNBP terbesar kedua di Indonesia. Assalamualaikum, salam jumpa dengan kami dari Direktorat Operasi Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo. Kami di Direktorat Operasi SDPPI melakukan pelayanan publik terkait dengan perizinan izin stasiun radio dan sertifikasi operator radio. Dalam memberikan pelayanan publik, kami berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik dari kami. Kami tidak akan pernah merasa puas dengan hasil yang kami capai tahun ini ataupun tahun lalu. Harapannya, dan memang ini motto kami adalah Kaizen, yaitu perbaikan terus-menerus. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, dan tahun depan juga harus lebih baik daripada tahun ini. Tentu saja di atas semua itu, bukanlah tujuan kami adalah untuk kepuasan diri sendiri, tapi tujuan kami adalah kepuasan dari masyarakat yang kami layani. Dengan pelayanan publik yang baik, kami berharap ekonomi masyarakat juga dapat terus maju, tumbuh bersama, dan Indonesia menjadi semakin kuat. Terima kasih. Direktorat Operasi Sumber Daya Dijen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional dan berintegritas. Secara profesional dilakukan melalui upaya inovasi secara terus-menerus berkelanjutan dari tahun ke tahun. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan prima yang berkualitas dan berintegritas kepada masyarakat, Direktorat Operasi Sumber Daya telah berhasil mengupayakan sejumlah pencapaian sebagai berikut. Tahun 2012, pembayaran PHP SFR online, host-to-host, dan pendirian kontak center pelayanan. Tahun 2013, integrasi layanan perizinan spektrum frekuensi radio melalui sistem informasi manajemen spektrum. Tahun 2014, pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio secara online atau e-licensing melalui aplikasi berbasis web. Tahun 2015,
pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio melalui sistem machine to machine atau M2M. Tahun 2017, penerapan tanda tangan elektronik atau digital signature dan resertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 yang mulai diterapkan di tahun 2011 dan upgrade sertifikasi menjadi ISO 9001-2015. Tahun 2018, penerapan sistem perizinan dengan online single submission atau OSS dan kontak center Kemenkominfo 159 yang terintegrasi. Tahun 2019, penerapan ujian negara sertifikasi operator radio berbasis Computer Assisted Test. Tahun 2020, peningkatan pelayanan publik melalui penyempurnaan regulasi untuk terus mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, dan akurat. Pembangunan zona integritas di Direktorat Operasi Sumber Daya mulai dicanangkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016 sebagai pilot project pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sejak itu, perubahan dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang berkesinambungan terus dilakukan. Atas upaya-upaya tersebut pada tahun 2019, Direktorat Operasi Sumber Daya berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK. Setelah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, pada tahun 2020 ini, Direktorat Operasi Sumber Daya berkomitmen dan berupaya untuk menjadi unit kerja dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM. Kunci keberhasilan pembangunan zona integritas di Direktorat Operasi Sumber Daya adalah komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menerapkan pola pikir dan budaya kerja yang anti korupsi, program yang menyentuh masyarakat, inovasi yang berkelanjutan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang mudah, cepat, akurat, dan transparan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kinerja birokrasi dan pelayanan publik, serta manajemen media untuk mendorong dukungan para stakeholder terhadap pembangunan zona integritas di Direktorat Operasi Sumber Daya. Untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM, Direktorat Operasi Sumber Daya berkomitmen melakukan berbagai langkah pada 6 area perubahan sebagai faktor pengungkit, yaitu 1. Manajemen perubahan. Keterlibatan seluruh pegawai di Direktorat Operasi Sumber Daya dalam pembangunan zona integritas yang berkelanjutan. Pimpinan di Direktorat Operasi Sumber Daya berperan sebagai role model dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja. Role model pembangunan zona integritas kesatuan kerja lain di lingkungan Kemenkominfo, yaitu Direktorat Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, 35 UPT Ditjen SDPPI, dan Museum Penerangan. Pemilihan agen perubahan yang dipilih melalui mekanisme voting oleh seluruh pegawai Direktorat Operasi Sumber Daya untuk berperan sebagai penggerak pola pikir dan budaya kerja yang berintegritas di lingkungan Direktorat Operasi Sumber Daya. 2. Penataan tata laksana. Penerapan e-office, informasi SOP, evaluasi dan update informasi pelayanan melalui berbagai media, keterbukaan informasi publik terkait pelayanan publik mencakup update informasi pelayanan di 35 UPT Ditjen SDPPI di 35 wilayah provinsi di Indonesia dan peningkatan informasi di pusat pelayanan terpadu dan kontak center dalam upaya pencegahan pandemi COVID-19. 3. Penataan sistem manajemen SDM, penyetaraan jabatan fungsional tertentu atau JFT, dan perubahan subdirektorat menjadi kelompok kerja dengan adanya koordinator, subkoordinator, dan wakil subkoordinator untuk manajemen kinerja yang lebih terorganisir di era JFT. Pengembangan kompetensi pegawai dan capacity building dilaksanakan baik secara offline dan online. Penerapan reward dan punishment bagi pegawai di lingkungan Direktorat Operasi Sumber Daya. 4. Penguatan akuntabilitas. Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan rencana kerja tahunan sampai monef kinerja. Realisasi dokumen perencanaan yang direview, dimonitor, dan dievaluasi setiap saat, baik melalui rapat offline, online, dan diskusi atau chat group. Monitor progres kinerja tiap pokja,
melalui aplikasi Project Management Bittrex. Penerapan aplikasi e-kinerja. 5. Penguatan pengawasan. Peningkatan kinerja tim pengendalian gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, penanganan whistleblowing system atau WBS, dan benturan kepentingan di Direktorat Operasi Sumber Daya. Penandatanganan Fakta Integritas Komitmen Zona Integritas, baik pegawai internal maupun stakeholder terkait. Pengaduan layanan yang dapat disampaikan baik melalui Pusat Pelayanan Terpadu maupun Kontak Center 159. Peningkatan internalisasi kepada seluruh pegawai mengenai budaya kinerja birokrasi dan pelayanan publik yang anti korupsi. Pada tahun 2020 ini, sedang proses dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan peran unit pelaksana teknis atau UPT Ditjen SDPPI sebagai perpanjangan tangan pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio. Update informasi pelayanan perizinan ke seluruh 35 UPT Ditjen SDPPI. Update informasi pelayanan terkait protokol pencegahan COVID-19. Peningkatan layanan didukung oleh metode pelayanan yang mudah, cepat, akurat, dan transparan. Training untuk peningkatan kompetensi, budaya pelayanan prima, dan internalisasi nilai-nilai integritas bagi petugas pelayanan dilaksanakan secara berkala. Peningkatan kapasitas dan fungsi loket sebagai sarana penyediaan asistensi, konsultasi, dan informasi bagi pengguna layanan. Inovasi pelayanan publik yang berkesinambungan antara lain yaitu penerapan otomatisasi penandaan site stasiun radio dengan QR Code untuk meningkatkan validitas data ISR dan mempermudah pengawasan serta pengendalian di lapangan, penerapan ujian negara berbasis Computer Assisted Test untuk sertifikasi operator radio, pelayanan afirmatif perizinan ISR maritim dan sertifikasi operator radio bagi nelayan, penggunaan aplikasi SIDIA atau SDPPI Digital Assistant untuk memudahkan pelayanan frekuensi radio dan penanganan BHP frekuensi radio dengan jumlah data yang besar. Adapun sebagai faktor hasil diwujudkan dengan 100% penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan hasil survei pelayanan publik, serta memenuhi persyaratan umum, yaitu 2 tahun berturut-turut pada tahun 2018 sampai 2019, mendapatkan opini WTP, wajar tanpa pengecualian dari BPK RI, dan 100% pegawai telah mengisi laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN dan atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau LHKASN. Pembangunan zona integritas di Direktorat Operasi Sumber Daya menghadapi berbagai tantangan, namun tidak menjadi halangan bagi Direktorat Sumber Daya untuk terus memberikan pelayanan ke masyarakat, termasuk selama masa pandemi COVID-19, pelayanan di Direktorat Operasi Sumber Daya tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Kebetulan kalau setiap pengurusan ke sini berhubungan dengan izin radio, menurut saya pelayanan di sini udah oke banget ya. Mereka cukup suportif dan helpful banget dan gampang juga untuk menjelaskannya. Saya di Wisma Antara ini mengurus perpanjangan GOC ORU yang saya lakukan sebelumnya melalui via online di website resmi SDPPI. Setelah itu saya dapat informasi via telepon, langsung saat itu juga diserahkan dokumen yang baru. Dan sekarang dengan adanya online, dengan menggunakan Spectra Web itu semua menjadi tentunya lebih mudah ya. Maju terus Direktorat Operasi dan Sumber Daya, semoga kedepannya makin maju dan makin melayani masyarakat dengan maksimal. Maju terus Direktorat Operasi dan Sumber Daya, semoga kedepannya semakin baik. Thank you. Kami berkomitmen mewujudkan zona integritas